Perkenalkan, nama saya Jainus Kasila dari kelas 10 TU2. Di sini saya akan membawakan tutorial cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Terdiri dari dua bagian diam dan bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Fungsi jangka sorong dalam otomotif. Jangka sorong atau Vernier Caliper merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia otomotif karena mampu mengukur benda kerja dengan ketelitian hingga 0,02 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda. Pertama-tama, rapatkan rahang bawah pada jangka sorong untuk memastikan angka 0 pada skala non-Neus dan skala utama sejajar. Kedua, buka kembali rahang dan letakkan benda kerja di jepitan kedua rahang bawah. Di sini saya menggunakan baut sebagai benda kerja yang akan saya ukur. Kemudian kencangkan jepitan pada rahang bawah, pastikan benda kerja terjepit sempurna. Lalu lepas perlahan dan jangan sampai membuat rahang penjepit bergeser. Lalu bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pengukuran benda kerja tersebut? Nah, kita harus melihat angka yang sejajar dengan 0 di skala utama. Di sini saya menemukan di angka 35. Setelah itu kita juga harus melihat garis dari skala non-Neus dan skala utama yang sejajar. Seperti di sini kita melihat bahwa garis yang sejajar itu adalah di nomor 0,40. Bisa kita simpulkan bahwa skala utama di benda kerja tersebut adalah 35 mm, sedangkan skala non-Neus pada benda tersebut adalah 0,40 mm. Lalu, skala utama dan skala non-Neus bisa kita jumlahkan agar menjadi lebih sederhana. Nah, di situ kita bisa menemukan jumlah 35,40 mm. Itulah diameter dari benda kerja baut yang sudah kita ukur dengan alat jangka sorong. Selanjutnya saya akan memberikan pemahaman tentang mikrometer dan cara menggunakan alat ukur tersebut. Apa itu mikrometer? Pasti sebagian dari kalian ada yang belum pernah mengetahui apa itu mikrometer. Mikrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil, tipis, atau yang berbentuk plat dengan lingkaran presisi yang cukup tinggi. Berikut saya akan memberikan cara penggunaan alat ukur mikrometer. Sebelumnya, pastikan angka 0 dari skala non-Neus dan skala utama sejajar. Setelah itu, putar skala non-Neus agar spindle dapat melonggar dan bisa untuk meletakkan benda kerja yang akan diukur. Setelah dirasa spindle dapat menjepit benda kerja tersebut, letakkan benda kerja tersebut di tengah-tengah spindle dan landasan anvil. Kencangkan kembali skala non-Neus agar benda tersebut terjepit dengan sempurna. Setelah terjepit dengan erat,
Putar roda bergigi sampai bunyi klik 3 kali. Lalu bagaimana cara mengetahui hasil pengukuran tersebut? Hitung garis bagian bawah pada skala utama. Skala utama berjumlah 7 mm. Lalu lihat juga pada skala nonius. Di sini berjumlah 0,22 mm. Jumlahkan kedua skala tersebut. Jadi, ketebalan dari benda tersebut adalah 7,22 mm. Demikian cara penggunaan alat ukur jangka sorong dan micrometerscope. Cara perawatan alat ukur. Yang pertama, penyimpanan alat ukur di tempat yang tertutup. Biasanya, alat-alat ukur disimpan di sebuah loker ataupun lemari dengan temperatur ruangan yang rendah, sehingga alat ukur tersebut tidak memuai. Yang kedua, hindari penumpukan penempatan alat ukur. Penempatan alat ukur tidak boleh ditumpuk begitu saja, karena setiap benda memiliki masa jadi. Bisa saja timbul kerusakan akibat penumpukan alat ukur. Yang ketiga, gunakan cover yang ada. Selalu gunakan sarung ataupun kotak yang tersedia agar alat ukur tidak rusak akibat hantaman secara langsung dari benda lain. Keempat, pemakaian yang sesuai target. Gunakan alat ukur sesuai dengan target pemakaian dan instruksi yang ada. Misalnya, sebuah penggaris stainless steel digunakan untuk mengukur ukuran suatu benda, bukan untuk dijadikan pengganti pisau. 5. Hindari benturan keras. Usahakan agar alat ukur tidak terjatuh dan menghantam benda keras yang ada di bawah. 6. Hindari alat ukur dari benda kecil. Selalu membersihkan alat ukur dari pasir ataupun potongan-potongan besi sebelum menyimpannya di tempat penyimpanan alat ukur tersebut. 7. Perawatan secara berkala. Selalu melakukan perawatan dengan teratur secara periodik. Misalnya, alat ukur dibersihkan apabila ada benda-benda kecil yang bukan bagian dari alat ukur tersebut secara seminggu sekali ataupun terjadwal di hari terakhir bekerja. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, matur kesuwun kangge panjenengan sedaya ingkang sampun ningali video tutorial saking kula. Dahar kupat ngagem santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.